Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh mulia dan agung namamu, Bapa yang penuh kasih, yang selalu melindungi dan menyertai kami hingga saat ini. Kami datang menghadap-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami yang selalu gagal melaksanakan kehendak-Mu, ampunilah dosa atas kesalahan kami. Bapa, saat ini kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Kami ingin disegarkan dengan firman-Mu. Perdengarkanlah bagi kami firman-Mu itu, dan mampukanlah kami memahaminya. Bahkan, bimbinglah kami untuk dapat melakukannya di setiap langkah nyata kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Saya akan membacakannya untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Golden Buzzer. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah penampilan luar biasa yang sangat menginspirasi banyak orang di acara America's Got Talent tahun 2022 ini. Howie Mandel, salah satu dari 4 juri, telah menekan tombol Golden Buzzer untuk penampilan seorang penonton yang tanpa sengaja mendapatkan kesempatan audisi di atas panggung setelah sebelumnya menyumbangkan suaranya dari bangku penonton saat commercial break berlangsung. Penonton tersebut adalah seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Madison Taylor Bias. Ia menyanyikan lagu Amazing Grace karya John Newton yang kita kenal dan sering kita nyanyikan di dalam ibadah, berjudul Ajaib Benar Anugerah. Kegemaran Madison sejak usia 4 tahun yaitu mengikuti reality show dan suka menyumbangkan suara emasnya di saat commercial break untuk menghibur penonton. Tidak disangka kegemarannya itu pada kali ini membawanya mendapatkan kesempatan langka. Di atas panggung, saat diberi pertanyaan pengandaian dari juri tentang penggunaan uang hadiah jika menang, ia terkejut dan dengan tulus sambil mencari pandangan ayahnya yang juga berada di tengah penonton, ia menanggapi bahwa sekiranya ia mendapatkan uang tersebut, ia tidak akan pernah menyangka bahwa ia bisa membiayai pengobatan ayahnya yang ternyata sudah 9 tahun sampai saat itu sedang menderita penyakit kanker. Ayah dan anak tersebut berkesempatan naik di atas panggung. Mereka menunjukkan hubungan yang sangat baik, saling menghormati dan menyayangi. Ya, sebuah keputusan yang tepat telah diambil juri untuk memberi kesempatan audisi sekaligus memberikan Golden Buzzer atau lonceng emas itu untuk Madison. Dengan Golden Buzzer, posisinya sudah diselamatkan maju sampai ke tahap akhir. Sungguh sebuah kemenangan awal yang tidak diduga. Saudara, tindakan aktif yaitu bersedia tampil saat terbuka kesempatan, sikap penuh keberanian, mau mempergunakan talenta, menerima kesempatan audisi saat ditawarkan, mendapatkan Golden Buzzer, menjadi bagian di antara pemenang. Itulah rajutan hidup yang terjadi pada diri Madison dalam sehari. Tentu saja kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah membuka jalan baginya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, hidup kita tidak terlepas dari pergumulan,
tidak terlepas dari bermacam-macam persoalan. Paulus menggambarkannya pada ayat ke-35, yaitu penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi Paulus juga menuliskan bahwa orang-orang percaya memperoleh kemenangan di dalam penderitaan itu. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan merupakan sarana bagi kita menuju kepada kemenangan. Kita dapat membaca Alkitab yang meriwayatkan penderitaan yang juga dialami para rasul dan banyak muridnya. Kehidupan mereka yang beriman kepada Kristus itu, di dalamnya selalu ada penderitaan. Kemenangan yang diperoleh selalu bersama penderitaan menjadi sebuah paket yang tak terpisahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi Tuhan, kita lebih daripada sekedar orang-orang yang menang. Ketika kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, kita dapat bertahan dari penderitaan-penderitaan secara fisik. Itu menunjukkan bahwa kita telah memperoleh kemenangan jasmani. Tetapi karya penebusan dari atas kayu salib membawa kita bersama di dalam kemenangan rohani bersama Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah pemenang yang memperolehnya karena kasih karunia Allah, kemenangan Yesus di atas kayu salib yang telah menjamin keselamatan kita. Pintu keselamatan terbuka dan telah diberikan bagi kita. Kita yang mengimaninya sesungguhnya telah memperoleh golden buzzer kita. Maka sebagai orang beriman, percaya dan hidup di dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Di dalam setiap pergumulan, sandarkanlah selalu hidup kita kepada Kristus, berpegang kepada firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan meyakinkan kita agar tetap hidup di dalam kebenaran. Jangan sia-siakan golden buzzer kita yang telah dibunyikan, yang telah menyelamatkan kita untuk menikmati anugerah keselamatan dari Bapa di sorga. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami jadikan pedoman di hari-hari kami ke depan. Roh Kudus, sumber kekuatan kami, akan menuntun kami di jalan kebenaran, sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami selalu di dalam pertumbuhan iman kami kepadamu, agar keselamatan yang telah disediakan bagi kami benar-benar dapat kami nikmati sebagai golden buzzer yang dibunyikan bagi kami. Betapa senangnya hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan perjalanan hidup kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.